Ketegangan antara Rusia dan Ukraina kembali meningkat setelah Moskow menuduh Kiev menembakkan 4 rudal jarak jauh ATACMS buatan Amerika Serikat, AS, ke wilayah Voronezh, Rusia. Tuduhan tersebut disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 19 November 2025, dan menyebut serangan itu diarahkan terhadap target sipil. Di sisi lain, militer Ukraina menyatakan telah menyerang sasaran militer di wilayah Rusia menggunakan ATACMS, dan menyebut langkah tersebut sebagai perkembangan yang signifikan dalam upaya mempertahankan diri di tengah perang yang memasuki tahun ketiga. Klaim Rusia, rudal ATACMS ditembak jatuh. Dalam pernyataannya melalui Telegram, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut sistem pertahanan udara S-400 dan Pansir berhasil mencegat seluruh rudal yang ditembakkan Ukraina. Rusia menyampaikan bahwa tidak ada korban jiwa atau korban luka akibat peristiwa tersebut. Para awak pertahanan udara S-400 dan sistem rudal Pansir telah menembak jatuh semua rudal ATACMS, bunyi keterangan resmi kementerian tersebut. Namun, puing-puing yang jatuh dari rudal yang dihancurkan disebut menyebabkan kerusakan pada atap sebuah panti jompo, area panti asuhan, dan satu rumah warga di Voronezh. Tidak ada pernyataan lebih lanjut mengenai detail kerusakan, dan tidak ada laporan independen yang memverifikasi klaim tersebut. Rusia juga merilis foto-foto yang diklaim sebagai serpihan rudal ATACMS. Selain itu, pasukan pengintaian udara Rusia disebut mengidentifikasi wilayah Kharkiv, Ukraina, sebagai lokasi peluncuran rudal tersebut. Respons Ukraina, serangan ditujukan ke target militer. Dalam komentar terpisah, militer Ukraina pada Selasa 18 November menyebut pihaknya telah melancarkan serangan terhadap target militer di wilayah Rusia menggunakan ATACMS yang disediakan oleh Amerika Serikat. Kiev tidak merinci lokasi serangan tersebut atau hasil yang dicapai, namun mengonfirmasi bahwa penggunaan ATACMS merupakan bagian dari operasi yang menurut mereka penting untuk melemahkan kemampuan militer Rusia. Pemerintah Ukraina tidak memberikan tanggapan langsung mengenai klaim Rusia bahwa rudal-rudal tersebut menyasar target sipil. Ukraina mulai menerima ATACMS pada tahun 2023, tetapi pada fase awal penggunaan dibatasi hanya di wilayah Ukraina. Pembatasan tersebut kemudian dilonggarkan oleh Washington seiring meningkatnya tekanan perang dan serangan Rusia terhadap infrastruktur sipil Ukraina. ATACMS dalam perkembangan konflik. ATACMS, Army Tactical Missile System, adalah rudal balistik taktis dengan jangkauan hingga 300 km, tergantung variannya. Senjata ini dianggap salah satu aset strategis yang memungkinkan Ukraina menyerang sasaran penting di belakang garis pertahanan Rusia, termasuk fasilitas logistik, depot amunisi, dan pangkalan militer. Pengamat menilai penggunaan ATACMS untuk menyerang wilayah Rusia menunjukkan eskalasi lanjutan dalam konflik tersebut. Namun, batasan penggunaan rudal ini tetap menjadi bagian dari pertimbangan Amerika Serikat, yang berupaya menghindari gesekan langsung antara NATO dan Rusia. Sementara itu, Moskow kerap menegaskan bahwa serangan Ukraina ke wilayah Rusia dengan senjata buatan Barat dapat berimplikasi terhadap respons militer yang lebih kuat. Rusia klaim balas dengan rudal Iskander-M. Dalam pernyataan lebih lanjut, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya telah menembakkan sejumlah rudal balistik Iskander-M untuk menghancurkan 2 peluncur roket multiple Ukraina. Namun, tidak ada rincian lokasi maupun hasil serangan tersebut, dan informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Iskander-M adalah rudal taktis yang telah berulang kali digunakan Rusia sejak awal invasi pada Februari 2022. Sistem ini dikenal memiliki akurasi tinggi dan kemampuan manuver yang dirancang untuk menghindari pertahanan udara lawan. Tindakan pembalasan semacam ini bukan yang pertama. Pada Januari lalu, Ukraina meluncurkan 6 rudal ATACMS ke wilayah Belgorod, Rusia, yang kemudian mendapat respons militer serupa dari Moskow. Pada tahun sebelumnya, setelah Kiev menembakkan rudal ATACMS dan Storm Shadow buatan Inggris, Presiden Vladimir Putin memerintahkan peluncuran rudal hipersonik ke wilayah Ukraina. Peningkatan eskalasi dan risiko di kawasan. Serangan balasan yang berulang menandakan bahwa kedua belah pihak semakin mengandalkan kemampuan serangan jarak jauh untuk menekan keunggulan lawan. Penggunaan senjata berteknologi tinggi seperti ATACMS, Storm Shadow, Iskander-M, hingga rudal hipersonik menambah kompleksitas konflik yang belum menunjukkan tanda mereda. Para analis menyebut bahwa eskalasi lintas batas seperti ini dapat memperluas risiko bagi kawasan, terutama jika serangan mengenai infrastruktur sipil atau memicu korban jiwa dalam jumlah besar. Hingga kini, sebagian besar klaim dari kedua pihak terkait lokasi dan hasil serangan masih berasal dari pernyataan resmi masing-masing pemerintah dan belum dapat diverifikasi oleh pihak ketiga. Sementara itu, negara-negara Barat menyatakan akan tetap memberikan dukungan kepada Ukraina, tetapi pada saat yang sama terus menimbang dampak geopolitik dari pelonggaran batas penggunaan senjata jarak jauh. Reaksi internasional dan prospek ke depan. Meski belum ada pernyataan resmi dari Amerika Serikat terkait insiden terbaru ini,
Sejumlah diplomat Barat sebelumnya telah menyampaikan bahwa dukungan militer untuk Ukraina harus tetap berada dalam kerangka yang tidak memicu eskalasi besar dengan Rusia. Di sisi lain, Kremlin menilai penggunaan senjata buatan Barat di wilayah Rusia merupakan langkah yang dianggap provokatif dan dapat memengaruhi dinamika negosiasi di masa depan. Situasi di perbatasan Rusia-Ukraina diperkirakan tetap tegang dalam beberapa bulan ke depan, dengan potensi meningkatnya penggunaan rudal jarak jauh oleh kedua pihak. Hingga kini, belum ada tanda bahwa dialog atau upaya diplomasi besar akan berlangsung dalam waktu dekat.